Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait aturan terbaru cara memilih kebutuhan formasi P3K 2022 bagi pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi di sini pelamar prioritas sisa konfirmasi yes or no. Wow, luar biasa ya. Sangat simpel ya untuk pelamar prioritas berdasarkan hasil audiensi dengan BKN dari Forum Honorer Guru Lolos Passing Grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini cara daftar P3K 2022 bagi pelamar prioritas. Di sini pertama-tama yang Bapak Ibu guru lakukan adalah Bapak Ibu kunjungi dulu ya situs, tentunya situs SSCISN. Karena kenapa? Karena disitulah pelamar P3K ya, baik itu prioritas 1, 2, 3 ataupun pelamar umum untuk mendaftar. Jadi bagi pelamar prioritas itu tidak perlu buat akun lagi, tetapi tetap wajib untuk melakukan pembaharuan data dan tetap mencetak nantinya kartu pembukti pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama bagi pelamar prioritas itu kunjungi dulu situs SSCISN atau Bapak Ibu bisa klik https daftar sscisnbkn.co.id login. Tapi untuk saat ini website untuk versi 2022 itu belum ada Bapak Ibu ya. Jadi kita simulasikan saja caranya seperti ini. Jadi analoginya seperti ini, Bapak Ibu kunjungi situs SSCSN kemudian login. Login pakai apa Bang ya? Login menggunakan akun SSCSN tahun lalu. Jadi yang sudah punya akun itu diingat Bapak Ibu ya, user dan password. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa user dan password, silakan Bapak Ibu reset ulang ya, reset ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu login ke pendaftaran SSCSN. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sudah ketahui semua ya. Kita analogikan seperti ini. Ketika Bapak Ibu pelamar prioritas, maka Bapak Ibu langsung login ya, tidak mendaftar, tidak buat akun lagi, tetapi Bapak Ibu langsung login pendaftaran SSCASN seperti itu. Kemudian Bapak Ibu masukkan nick ya, masukkan nick Bapak Ibu dan password. Nah, nick dan password yang mana ini Bang ya? Nick dan password ini adalah nick dan password yang didaftar pada SSCISN tahun 2021. Makanya di situ kita langsung login ya menggunakan akun tahun lalu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu adalah pelamar prioritas, nantinya Bapak Ibu itu akan melakukan pembaharuan data. Setelah Bapak Ibu berhasil login, Bapak Ibu akan melakukan pembaharuan data. Nah, pembaharuan data itu apa? Jadi ada data-data yang mungkin perlu diperbaharui di SSCISN terkait pelamar prioritas. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Jadi ada pembaharuan data. Nantinya Bapak Ibu itu akan memilih formasi. Ya, setelah pembaharuan data, barulah Bapak Ibu akan melakukan pemilihan formasi. Jadi nantinya sistem Bapak Ibu ya, sistem akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih formasi di sekolah yang masih memiliki kebutuhan yang bisa untuk didaftar. Dan untuk guru induk nantinya itu Bapak Ibu akan berlaku penguncian formasi. Nantinya Bapak Ibu akan diprioritaskan, diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi di sekolah induk Bapak Ibu melalui akun SSCASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu memilih formasi, nantinya Bapak Ibu itu akan melakukan konfirmasi. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya itu antara yes, berarti setuju dengan formasi yang dipilih, or no, berarti Bapak Ibu tidak setuju dengan formasi yang dipilih. Berarti kemungkinan Bapak Ibu akan memilih yes untuk melanjutkan pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu tentunya akan mencetak kembali kartu pendaftaran. Nah, jadi cukup simpel ya untuk cara daftar P3K 2022 bagi pelamar prioritas. Tidak buat akun lagi Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu nantinya login, melakukan pembaharuan, kemudian pilih formasi, cetak kartu pendaftaran, auto selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalaupun misalkan nanti ada perubahan alur, nanti kami akan update pada saat SSCISN versi 2022 itu sudah
keluar atau sudah rilis websitenya, kami akan buatkan video semacam ini lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi cukup seperti ini Bapak Ibu ya untuk cara daftar P3K 2022. Nah, bagaimana untuk pelamar umum? Nah, di sini kita bisa cek untuk pelamar umum ya. Bagi pelamar umum seperti ini. Nah, kalau pelamar umum itu caranya sama pada saat kita mulai buat akun di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah mengunjungi situs SSCASN. Nah, kemudian di sini kita buat akun. Kenapa pelamar buat akun? Karena memang belum punya akun Bapak Ibu ya. Memang belum punya akun SSCASN. Seperti itu ya. Beda kalau pelamar prioritas itu menggunakan akun tahun lalu. Jadi sisa login Bapak Ibu ya. Kemudian masukkan data seperti NIK, tanggal lahir, dan lainnya. Masukkan captcha, lanjutkan, isi bagian data yang kosong. Kemudian pilih KTP maksimal 200 KB, klik baiklah jika berhasil. Kemudian Bapak Ibu pilih file foto. Kemudian mengisi dan menjawab pertanyaan, pengecekan ulang data. Klik ya jika proses pendaftaran sudah selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk cara daftar bagi pelamar umum. Simple analoginya ya. Oke. Nah, kemudian terkait di sini untuk informasi pendaftaran dapat dicetak jika sudah berhasil mencetak, berarti sudah selesai. Ini juga berlaku untuk pelamar prioritas. Setelah pembuatan akun selesai, lakukan pendaftaran P3K dengan cara berikut. Login, pendaftaran SSCASN, kemudian masukkan NIK dan password, kemudian Bapak Ibu isi biodata, isi kode captcha, klik selanjutnya, kemudian Bapak Ibu unggah dokumen. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah pengalaman ya. Terutama ini pelamar prioritas itu sudah tidak perlu lagi unggah ya. Ini untuk pelamar umum. KTP, ijazah, transip, nilai pas foto merah. Selanjutnya masukkan tahap resum, checklist satu persatu. Checklist tersebut wajib. Klik checklist pengisian resum dan setuju, kemudian akhiri pendaftaran, klik cetak kartu pendaftaran. Ini alur untuk pelamar umum. Kemudian bagi Bapak Ibu guru pelamar prioritas itu hanya perlu melakukan pembaharuan data. Bisa jadi data yang diperbaharui itu di bagian dokumen Bapak Ibu. Kalau misalkan ada data yang hilang, Bapak Ibu bisa perbaharui kembali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya terkait dengan pendaftaran di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya itu pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Sistem penguncian formasi yaitu guru induk diprioritaskan Bapak Ibu ya untuk memilih formasi yang tersedia. Kemudian dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 guru lolos passing grade nantinya akan diarahkan oleh sistem ya, akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Ini hasil audiensi dengan BKN Bapak Ibu, jadi cukup valid informasi ini ya. Jadi nantinya dalam pemilihan formasi pelamar prioritas 1 akan diarahkan oleh sistem Bapak Ibu ya untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih apakah memilih yes atau memilih no. Ini hasil audiens. Kalaupun nantinya ada hal-hal yang mendetail kita belum bisa jelaskan di sini karena rilisnya portal SSCASN versi 2022 itu belum rilis Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah rilis kita bahas tuntas, kita kupas tuntas lagi terkait cara daftar P3K Guru 2022 untuk pelamar prioritas dan umum. Baik, mungkin cukup sampai di sini bayangan informasi pendaftaran P3K 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.